Sampai dengan saat ini saya belum karena saya belum mendapat pemberitahuan, jadi saya juga belum tahu begitu ya. Ya, tapi ketika itu rame banget berita tentang gugatan Bang Hinsa ini, infonya ditolak ya kalau bahasa media ya, ya, ya. ditolak oleh MA senilai Ya. 98 triliun. Nah, Abang tanggapannya gimana? Ya, jadi begini. Pertama saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini saya belum mendapat pemberitahuan putusan tersebut. Justru saya tahunya itu dari Kompas. Jadi ada wartawan awak media yang mengirim kepada saya bahwa terkait dengan perkara kasasi saya di Mahkamah Agung itu katanya permohonan kasasi ditolak begitu ya. Sampai dengan saat ini saya belum karena saya belum mendapat pemberitahuan, jadi saya juga belum tahu begitu ya. Ya, tapi ketika itu permohonan ditolak, artinya kalau hanya permohonan ditolak, artinya putusan pengadilan tinggi masih berlaku kan begitu. Putusan pengadilan tinggi itu hanya NO saja, tidak menerima gugatan, bukan menolak ya. Kalau menolak itu sudah masuk materi pokok perkara, tetapi tidak menerima gugatan. Hanya tidak menerima, alasannya adalah putusan menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28 itu, alasan dari pengadilan tinggi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama. Alasannya adalah ada satu perjanjian itu antara salah satu tergugat di perkara 28 itu BMT Darussalam dengan namanya Bu Ilis Siti Rohmah. Di dalam perjanjian itu di sana tercantum bagi hasil ya. Itu yang pendapat hakim pengadilan tinggi itu merupakan sero syariah, sehingga mereka mengatakan yang berwenang Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi analisa saya bahwa perjanjian tersebut adalah tidak menyangkut saya, karena saya dalam perjanjian tersebut kan tidak terlibat ya. Artinya tidak terlibat, artinya saya tidak bisa dibebani oleh perjanjian tersebut. Makanya saya mengatakan bahwa alasan saya mengajukan kasasi itu adalah Pengadilan Tinggi DKI itu salah dalam menerapkan alat bukti, kemudian salah menerapkan hukum begitu. Angka 98 triliun itu dari mana, Bang? Kalau angka 98 triliun itu saya ambil di dalam janjinya Yusuf Mansur, kemudian janjinya BMT Darussalam itu kan setiap bulannya itu akan memberikan keuntungan ya, bukan bunga ya, keuntungan. Keuntungan itu yang dijanjikan awalnya adalah 28,6% per bulan atau per pengkapalan, karena ini bisnisnya batu bara kan. Jadi dulu Mansur menjanjikan bisnis batu bara. Betul, Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam, presentasi, ada bisnis batu bara, keuntungannya per bulan atau per pengkapalan itu 28,6%. Kemudian oleh Yusuf Mansur dibagi menjadi 3 dari keuntungan tersebut. Separuh 50%-nya diminta oleh Yusuf Mansur, berarti 14,3% itu diminta oleh Yusuf Mansur, begitu. Turun dikit, Bang. Oh ya. Ya, oke. Yang pertama tadi pembagiannya ada 3. Ya, jadi jumlah yang dijanjikan keuntungan setiap bulannya 28,6%. Oleh Yusuf Mansur dibagi menjadi 3. Separuhnya untuk Yusuf Mansur, alasannya untuk pembangunan pondok pesantren dan operasional pondok pesantren Daku. Kalau separuhnya kan berarti Yusuf Mansur dapat 14,3%.
14, kemudian yang separuh lagi 14,3% itu dibagi lagi menjadi 2. 3% itu diserahkan kepada BMT Darussalam, orang yang menerima setoran dari investor. Kemudian dia mengelola kan di sana. Kemudian ada sisanya lagi 11,3% itu untuk kami. Nah, artinya kalau saya menyetor di sana, waktu itu saya menyetor modal 80 juta rupiah, maka saya akan mendapat bagian itu 11%, 11,3% per bulannya dari 80 itu. Nah, karena itu tidak dibayar, karena dari 2010 awal itu kan sudah tidak ada pembayaran, tidak ada pembagian, makanya di sana itu yang 2010 misalnya bulan Januari saya tidak dibayar, keuntungan saya kan modal plus keuntungan. Kemudian tidak dibayar lagi, kemudian keuntungan itu kan menjadi modal. Kalau dikalkulasikan sebagaimana hitung-hitungan bank ya, tapi kalau bank bunga, kalau saya kan keuntungan gitu. Jadi jatuhnya 98,7 triliun itu jatuhnya. Karena kan kalau sudah mencapai 1 miliar itu kan cepat banget. Ya kalau sudah mencapai 1 miliar keuntungan modal dan keuntungan itu kan cepat banget mencapai triliunan begitu. Jadi bukan hitung-hitungan ngawur, itu hitung-hitungan sesuai dengan hitung-hitungan bank begitu. Berarti dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Artinya tidak pernah dibayarkan keuntungannya dan modalnya tidak pernah dikembalikan gitu. Mandat kita aja sudah pernah menghubungi Ustadz tapi belum. Jadi gini, setelah itu macet memang ada pertemuan dengan Yusuf Mansur, itu bertempat di gedung serbaguna Global School Legenda Wisata. Yusuf Mansur berjanji akan mengembalikan seluruh modal daripada investor. Tapi kenyataannya kan tidak mengembalikan, sampai dengan ada beberapa kali setelah dia berjanji itu 2-3 kali lah dia mencicil ya. Saya akan mengembalikan dengan cara mengangsur. Kemudian 2-3 kali itu memang ada pengembalian tapi jumlahnya tidak begitu besar. Setelah itu hilang begitu saja tanpa ada berita yang lainnya. Ketika itu yang sudah dikembalikan. Iya, kecil. Tidak hanya sekian persen lah. Orang saya hanya menerima misalnya ini kan investor itu ada sekitar 250 orang. Kerugiannya ada sekitar sampai dengan saat ini kerugian yang belum dikembalikan yang di store itu sekitar 50 miliaran ya. Kalau dia hanya mengembalikan misalnya 1 miliar kan bagian saya cuma paling 300 ribuan paling gitu. Jadi ya. dia mengembalikan itu dalam jumlah partai besar. Iya. Jadi misalnya dia hanya ngangsur misalnya 500 juta 500 juta begitu ya. Nah, kan dibagi. Bagi 50 investor. Iya. Bukan 5 ya sekitar 500 juta lah gitu misalnya ya setengah kan hanya sedikit. Dibagi nanti para investor sesuai dengan proporsi mereka. Proporsi kami yang ada. Kecil sekali ya? Iya, kecil. Misalnya. Dan itu hanya 3 kali kok kalau nggak salah. Jadi kalau 3 kali misalnya 500 juta kan hanya 1,5 miliar. Makanya sisanya masih sekitar 50 miliar itu. Gitu. Iya. Nah, kecewa tidak Bang? Atau mungkin ada rasa kecewa daripada investor lain karena gugatan yang di MA tidak dikabulkan? Jadi begini, saya yang namanya dalam perkara, saya menjadi lawyer itu kan sudah hampir 25 tahun ya Mbak. Yang namanya perkara itu pasti ada suka dan dukanya, ada menang ada kalah. Bagi saya biasa-biasa saja. Toh kalah ketika ini permohonan kasasinya itu hanya bukan ditolak ya, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, itu kan hanya proses saja. Kan saya masih punya 2 opsi karena itu putusannya hanya di NO, saya bisa mengulang mengajukan gugatan melalui pengadilan agama atau saya mengambil jalan keluarnya yaitu PK. Tapi saya milih PK
Kenapa saya milih PK? Saya katakan saya masih berkeyakinan bahwa putusan pengadilan tinggi itu adalah salah menerapkan hukum dan alat bukti. Ya. Terus kemudian saya mempunyai bukti lain. Bukti lain yang mana nanti apabila ini saya ajukan ada pihak-pihak yang ikut berperkara padahal dia tidak sah surat kuasanya. Begitu, ya. Baik. Bang, mungkin saja bisa jadi Ustadz Yusuf Mansur berdalih kalau sudah menanamkan modal tapi usaha tidak berkembang, ya tidak ada hasil. Nah itu gimana abang menilainya? Ya. Itu kan bisa jadi pertimbangan hakim juga ketika usaha gagal dan tidak ada hasil, jadi tidak ada yang bisa dibagikan. Gitu. Pendapat abang? Sebenarnya itu yang kami harapkan kalau memang ada usahanya. Tapi saya berkeyakinan bahwa usaha ini fiktif. Nah, kalau itu memang benar-benar real ada usahanya, real ada tambangnya, kemudian rugi, tentu seorang profesional apalagi Yusuf Mansur yang saat ini dikatakan adalah doktor ekonomi ya dari Trisakti, tentu mereka bisa bertanggung jawab dan mengatakan ruginya di mana. Kalau itu disampaikan ya kami juga bisa menerima kalau itu misal bisa kami cerna dengan akal begitu. Tapi kan tidak dilakukan itu. Jadi hanya ini gak macet gitu saja. Sudah tidak ada keterangan lain gitu. Seolah-olah uangnya raib begitu saja. Gitu. Iya, seolah orangnya raib begitu saja. Cut dulu ya. Ya. Dan masuk materi pokok perkara. Pidana. Yusuf Mansur dinyatakan wan prestasi. Sudah diputus itu. Sudah. Dan dia membayarkan tidak? Apanya? Dia banding nggak terima deh. Nggak terima. Lalu saya kasasi. Sekarang ditolak kan permohonannya. Nanti saya akan PK. Ya, mari. Tinggal di mana? Saya di Roksimas Jakarta Barat. Ya, kantor di Kebon Jeruk. Jakarta Barat. Akan. Hah? Kalau siang cepet sih mobil ke sini. Masuk tol kan? Iya. Siang. Betul. Keluar tol Nagrak kan? Iya, tol sini, ya. Saya kalau ngantar ke Jakarta tuh cuma 15 menit ke Al-Azhar anak saya. Tapi kan ngantar sekolah, tapi kalau nggak ada tol 1 jaman. Jauh Bang. Soal MA mengatakan kasus ini tidak berhak diadili oleh pengadilan.